Halo guys, selamat datang kembali di game Hello Cocoon, game horor Jepang ya guys ya. Kita lanjutkan perjalanan. Siapa namanya guys? Lupa guys. Nantilah namanya nanti kita ingat-ingat lagi ya. Kita akan lanjutkan perjalanannya. Kita udah memasuki dalam gudang tua ya. Oke, lanjut. Namanya namanya Minato guys, baru ingat ya. Ya dari tadi kita mikir untuk apa ya. Si Minato. Oh gelap. Gulungan elang. Gulungan yang menggambarkan seorang wanita dan seekor elang. Oh ada jamu. Kita minum jamu ya guys ya. Sebentar ini apa gulungan apa nggak tahu. Gulungan singa. Wanita dan seekor singa. Legenda Putri Mayu. Pada suatu ketika hiduplah seorang putri bernama Putri Mayu berhiaskan keindahan yang tak terhitung. Gunung menaklukkan tempat singa berkeliaran bebas, membiarkannya terdampar sebuah keputusan yang berbahaya. Namun wujudnya mereka Putri Mayu kembali pulang selamat. Semangatnya tak terputus dan tubuhnya utuh. Saat bulan musim panas bersinar di atas, Putri Mayu didorong oleh rasa iri membimbingnya ke gunung gelap yang curam. Elang, singa elang. Oh, gini-gini. Adik Putri Mayu termakan oleh rasa iri, membawanya ke gunung dan yang menakutkan tempat singa berkeliaran bebas. Jadi ada kakak beradik di sini. Putri Mayu itu adalah kakaknya, dia punya adik dan Putri Mayu itu di dicoba dibunuh berkali-kali ya guys. Ditempatkan di singa berkeliaran bebas, pulang utuh. Ditempatin di gunung gelap yang tempat berkumpulnya elang, dia utuh pulang. Dia menempatkan Putri Wahyu terapung di atas perahu ke laut dan jauh. Sang putri terapung, namun saat malam benar putri mereka kembali. Ya, waktu dinaikin ke perahu ke laut, akhirnya dia kembali. Ke taman yang luas menggali lubang bagian dalamnya dan gelap pada malam itu sang putri tidak muncul. Saudari itu khawatir dengan jernih. Meskipun hati nurani jernih dalam lubang ini terdapat kepompong berlubang dan cacing putih kecil. Oke. この昔話、子供の頃母さんから聞いたことがある。話を聞いた日の夜は怖くて。くっそ。 Ternyata dia nyusulin ke sini juga, Luis. Gila, guys. Ini apa, guys? Sebentar. Musim semi. Aduh, bentar. Nggak hafal, guys. Musim semi singa. Musim panas elang. Musim semi itu singa. Musim panas elang. Perahu copot. Ini kayaknya yang di sini taman. Yang di sini perahu. この音は Oh iya 下 benar. か。 Jadi kisah Putri Mayu ini sangat menarik, guys. Dimana ada sepasang kakak adik ya. Adiknya iri akan kecantikan Putri Mayu, mencoba dibunuh berkali-kali, guys. Tapi nggak mati-mati ya, sampai 3 kali itu akhirnya, akhirnya mati ketika dijatuhin ke lubang di taman. Kan ketika mati itu tubuhnya menjadi apa sih, keluar ulet kecil-kecil, guys.
Dia mau penyakit iri hati itu penyakit yang sangat berbahaya ya guys ya. Kita memasuki sebuah jalan rahasia ini guys, di bawah gudang milik keluarga Miyama. Oh, ada apa ini? Ada kurungan guys, kurungan singa atau kurungan apa ini? Permohonan dari penjara bawah tanah, Tuan Kyubei. Mohon maafkan saya belum melihat apapun, saya belum memberitahu siapapun, bibirku akan tertutup rapat. Kita tolong biarkan aku melihat. Oh, lihat apa guys? Apa yang dia lihat? Saya juga seorang manusia, tolong jangan gunakan dagingku sebagai santapan makhluk itu. Wow. Apakah makhluk ini guys yang ngejar kita? Jadi ada orang yang ditahan di sini buat makanannya makhluk itu guys. Kemungkinan sih, baru anggapan ya. Belum jelas kebenarannya. Kita akan menggali kebenarannya guys. Kalau iya berarti emang sengaja orang-orang di sini tuh ditumbalin gitu loh guys, buat jadi makanannya makhluk itu. ここで行き止まりか Ini jalan buntu. Catatan ulat sutra Miyama. Ini bisa kalian pause. Benang ulat sutra Miyama dikombinasi kilau. Benang surga. Jadi karena terkenal bagusnya ya guys ya, dikasih nama benang surga julukannya. Legenda mengatakan bahwa ulat sutra Miyama berasal dari ulat sutra yang bukan tumbuh dari tubuh Putri Mayu. Oh, gitu guys. Tapi benar juga ya guys ya. Tadi ketika kisah seorang putri, kaget guys, anjir kaget. Kita save. Jadi ketika kita tadi membaca catatan Putri Mayu itu, ketika meninggal kan dia keluar ulat-ulat putih ya dari tubuhnya. ここからかすかにこの壁もしかして Ada jalan rahasia. Ya, やっぱり隠し扉になってる Bener kan? Sebuah jalan rahasia, harus kamu masuk dong. Iya, jadi bener ya. Jadi kayaknya ulat-ulat sutra itu ambil dari tubuh Putri Mayu, legenda. Kalaupun ngambil ulat dari Putri Mayu itu berarti ada suatu kutukan sih kayaknya guys. Harusnya ya. Kita akan cari tahu. Jimat merah. Oh, jadi makhluk itu kalau nabrak jimat merah yang tempat kita nggak save, itu juga jika setan mendekati jimat itu. Ini kan tempat save kita. Jadi kalau makhluk yang itu dekat sini nggak bisa guys. Foto Ayano. Siapa Ayano? Ayano meninggal pada 13 November 1930. Kinu-san no ie ni atta ie to onaji Iya, shashin da. ini foto yang waktu di atas itu jatuh. Ayano. Iya kan, foto yang waktu dijajarin sama kakek Saichi itu yang udah pada meninggal di altar. Ada foto itu. Ini kita nggak tahu tempat apa lagi guys. Masih turun ke bawah. Oh itu guys, itu makhluknya guys.
tiba-tiba masuk gitu ya, bahaya guys. Silsilah keluarga Miyama. Gondaju itu, oh kita nggak kenal, nggak kenal. Yang kita pentingin itu kakak perempuan. Kyubey, oh ini kakak perempuan yang dibawa sendiri guys. Ayano, Kino, Saichi. Oh jadi Ayano itu yang di foto itu adalah kakak perempuan dari nenek Kino guys. Jadi nenek kita juga ya. Kakaknya Kino. Dan Kino menikah dengan Saichi. Itu garisnya ya. Yang di paling bawah guys. Jadi Ayano adalah ini nenek kita yang Ayano itu guys. Udah nggak ada apa-apa. Kamu situ aja ya. Nenek Ayano. Batu api, pematik api. Oke. Kita ada di ruang tatami timur, mansion keluarga Miyama. Ini mansion keluarga, ini rumah keluarga Miyama zaman dulu ya ini guys. Oke, 宮間屋敷。ここ iya は宮 beneran. 間家の旧宅か。 Ini kediaman lama keluarga Miyama. Sangat kaya rumahnya ya guys. Buka peta M. Oh kita ngumpet. Di sini ada tempat ngumpet. Sangat kaya karena apa? Karena bisnis ulat sutra itu, kain sutra kan mahal ya guys ya. Ya pantas lah keluarganya kaya banget kayak gini guys. Rumah tua aja masih kayak gini ya. Gede banget. Jurnal Saichi muda. Ini kakek Saichi waktu masih muda guys. 10 Mei 1929. Aku cukup beruntung kalau sebagai menantu keluarga Miyama. Ayah dan kakak laki-lakiku selalu meremehkan menganggap kelemahan, namun di mata Tuan Kyubey adalah pria yang setia dan pria yang... Oke. Jadi aku melihatnya sosok Ayano yang telah terpatri dalam pikiranku. Oh jadi kakek Saichi suka sama Ayano guys. Kakaknya nenek Kino. Kulitnya kita dia mengalihkan rantai bulu matanya panjang pipi. Aku ingin menarik perhatian Ayano dengan cara apapun, jadi aku mau tahu dari koleksi kupu-kupu. Oh, dia tidak menyukai kupu-kupu. Aku suka kupu-kupu namun, oh oke. これはじいちゃ Jadi んが若い kakek 頃に書いたもの kakek か。 Saichi itu ternyata sukanya sama Ayano guys. Kakaknya nenek Kino. Kalian bingung nggak? Jadi nenek Kino itu nenek kita sekarang. Dan kakek Saichi itu kakek kita yang udah meninggal, yang jatuh dari sumur. Dan ternyata kakek kita yang udah meninggal jatuh dari sumur itu ternyata suka sama Ayano. Gila guys. Astaga. Dan ternyata kakek Saichi itu sukanya sama kakaknya nenek Kino. Pusing nggak tuh lagi jelasin kayak gini, dikejar kayak gini guys. Tuh kupret deh guys ya. Bentar kita kesini dulu. Oh ini apa tempat? Oh tempat kamar mandi guys. Jadi keluarga kaya zaman dulu pun udah kencingnya kayak gini guys, di Gucci ya guys ya. Kayak bahan-bahan Gucci kan. Kan orang kaya guys. Oh ini guys, rumahnya gede banget guys. Gila ya. Sebentar.
Kita butuh kunci di sini. Ada sesuatu yang mengambang di air keruh ini. Kita juga nggak punya alat. Kita sekarang di mana? Kita tutup aja guys. Berbahaya guys. Oh, jadi ini kita di sini guys. Kita udah melewati sumur ya. Kita sekarang di kuil. Bentar. Ini tempat bersembunyi, oke ya. Ingat-ingat ini tempat sembunyi. Kita harus ingat sih guys. Surat dari Yui kedua. Ibu sudah berapa bulan sejak ayam meninggal. Tiada hari berlalu tanpa sekotak tisu di sisiku. Jika kamu menyampaikan belasungkawa tidak bisa membedakan kematian ayah. Mengapa kamu tidak segera memberitahu kami? Kami bahkan tidak mengundang keluarga kami ke pemahaman. Ayah adalah teladan penting, aku bisa selamat tinggal. Ada sesuatu yang harus kutanyakan padamu pada tanggal 21 September. Aku akan datang sendiri tanpa memberitahu Eiji dan Minato. Oh, jadi tanggal 21 September itu ibu kita bertemu sama nenek Kinu guys. 21日母さんの命日だ。 Dan dimana 21 September itu hari dimana ibu meninggal. あの日母さんは一人で Jadi キヌさん sebelum に会いに行 ibu ったの kita か。 meninggal, dia menemuin nenek Kinu dulu guys. Terus apa yang dibicarain sampai dia bunuh diri guys? Wow, ini asik sih guys. Enaknya juga ini subtitle bahasa Indonesia ya guys ya. Jadi kita nggak perlu translate bahasa Inggrisan. Kunci linggis kunci terdapat linggis yang terukir pada gemboknya. Oh ya, linggis. Oke, ada yang tersangkut. Enak guys kalau game-game sekarang itu ada subtitle bahasa Indonesianya gitu loh guys ya. Jadi nggak perlu kita translate ke, biasanya kan kita bahasa Inggris ke di Indonesiain gitu loh guys ya. Ribet ya, kita nggak pinter bahasa Inggris guys. Kita ke lantai 2 sekarang ini. Loh. Ayo lo, ayo. Papan kayak gitu ah. Beneran kan guys? Oke. Perasaan tadi di bawah, sekarang udah ke atas. Ada catatan. Jurnal Kinu muda. Ini nenek Kinu muda. Aku sedang ngobrol dengan Saichi menunggu kakakku bersiap-siap. Dia memberiku jepitan rambut mutiara mengatakan itu sama dengan milik kakakku. Aku dengar balik kamu maupun Ayano belum pernah melihat laut. Oh, jadi nenek Kinu itu suka sama kakek Saichi, tapi kakek Saichi suka sama kakaknya Kinu, Ayano. Jadi cinta segitiga guys. Jadi nenek Kinu tuh udah langsung dia langsung baper guys, dikasih jepit rambut. Kemudian dia berbicara ke telinga, oh, bukanlah Ayano seperti kupu-kupu. Karena itu rona merah pipiku pun terpadam.
Oh, jadi cemburu guys. Oke, jadi ya gitu ya, cinta segitiga ya. Dimana kakek Saichi itu suka sama Ayano, tapi nenek Kino suka sama Saichi. Oh, kita harus punya alat buat nyabutin paku guys, paku-paku di kayu. Bentar. Udah ngambilin koin lagi, ngapain juga masih ngambilin koin loh guys. Kupu-kupu. Oh, ada suara guys, ada suara. Kino. Gelap banget serius. Kita naik dulu guys. Gak kelihatan sama sekali loh guys. Kita harus nyalain senter sih. Oh ini guys. Wah, ketahuan guys, ketahuan guys, ketahuan guys. Di sini ada kayaknya, di sini ada tempat sembunyi ini guys. Astaga. Dia bilang Kino loh. Dia manggil si Kino, nenek Kino guys. Astaga. Oke. Dia manggil nenek Kino. Berarti dia kenal nenek Kino guys. Tapi nggak kenal sama kita. Apakah kita harus berkenalan? Oh, 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 oh. Sepertinya kita tidak perlu berkenalan guys, karena melihatnya saja sudah langsung dikejar. Ada sesuatu di panci, tersangkut di minyak yang mengeras. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Berarti kita butuh membuat api guys. Bagaimana cara membuat api? Ada jamu. Oh, ini tempat bersembunyi. Oh tidak, barang milik pelayan yang hilang. Apa yang harus dilakukan? Aku tersesat dan kehilangan kunci. Kuncinya di toilet. Oke. Berarti kita harus ke toilet. Mana toiletnya? Toilet. Jauh banget. Oke, nanti kita ke toilet. Bentar, aku masih bingung di ruangan sini guys. Oh, ada jimat. Kita share dulu guys, cari aman. Ada suara guys, dia datang. Kayaknya di belakang kita sih, di balik dinding. Kenapa dia di sini terus loh guys?
Kenapa dia nggak pergi? Naik, kamu naik ke atas. Nah, gitu loh. Oke, dia udah naik ke atas, guys. Nah, kayu bakar. Mantap. Jurnal Seiichi muda kedua. Ketika aku mengunjungi keluarga Miyama, aku melihat sekilas Ayano dan Kino berjalan bersama di halaman depan. Ayano memiliki senyum polos yang kanak-kanakan di wajahnya saat dia berjalan Kino, tapi begitu ia menyadariku, senyumnya menghilang. Aku memiliki sedikit kecurigaan selama ini, siapa yang dia incar, di sisi siapa dia ingin berada. Dan itu bukan aku. Dia kayaknya juga jaga perasaannya si itu sih, guys. Si Kino ya, karena kayaknya Ayano pasti tahu lah ya kalau si Saichi suka sama si Kino. Saya suka sama si Ayano. Kita butuh sesuatu di sini. Oke, saat ini kita membakar. Keren nih guys, bikin apinya gitu. ひどい匂い Baunya だ tidak enak. これはもし Jangan-jangan かして ini. Jangan-jangan ini. いや深く考えるのはやめておこう Jangan-jangan ini kunci linggis. Oh, kunci linggis. Oke, kita udah dapat kunci linggis, guys. Kita ngumpet di sini. Ini kan ada jimat ya. Kita tutup. Dia muter-muter terus kayak Satpol PP loh guys, lagi nyari balap liar ya. Kayak polisi nyari orang balap liar yang muter-muter terus ini guys. Jelah, please kamu pergi aja. Ayo lo. Oke. Berarti kita ke ruang kunci yang ada linggisnya guys. Oke. Bener ya, kita harus ke kunci yang ada linggisnya guys. Berarti udah ya, di sini udah nggak ada ya, udah nggak ada apa-apa kan? Anjir, dia dari bawah loh guys. Tempat-tempat. Astaga, nggak kelihatan, serius nggak kelihatan, gelap banget. Ke kiri, kamu jangan ke kanan. Aduh, ke kanan lagi, gila. Kita mau ke sana juga.
Kita butuh kesana guys. Ini yang sebenarnya bikin lama sih guys. Kita gimana? Kita kan butuh kesana guys. Nanti ketahuan lagi kan. Kita butuh kesana dan kita nggak boleh nyalain center. Astaga, ketahuan kan. Intipnya ngagetin juga. Duh. Kita butuh kesini soalnya guys. Aduh. Mana. Tempat bersembunyi mana? Emang kita bau ya, bisa kamu lihat. Emang kita bau banget badannya pak guys. Bisa ketahuan terus. Udah kita ngumpet ke atas lagi ya. Males bener. Masih loh. Ini bikin guys, bikin greget, bikin lama. Ya begitulah, nikmati aja ya guys. Udah nggak pakai sandal ya. Kayaknya udah turun sih. Sebenarnya kita butuh ke sana. Dia sengaja ada di sana biar kita nggak bisa turun gitu loh guys. Kita butuh ke sini. Nah kita butuh kunci. Mana? Nah, dengan penyimpanan link di sini guys. Kita tinggal lurus belok kanan. Oke. Ujian untuk piring Tuan QB. Piring yang saya lihat sungguh luar biasa, air dingin dan jernih. Oke. Jadi piring air jernih. Tang catut untuk mencabut paku. Nice. Jadi kita bisa ke lantai 2 buat nyabut paku. Sebentar. Kita juga ke toilet ya guys ya. Kita bisa lewat sini. Kanan. Oh bisa guys. Sebentar. Anjir, dia kesini loh. Dia kesini loh guys, gila guys. Oh kamar mandi lah, soalnya berarti kita harus buka pintu sini sih. Ini kan toiletnya guys.
Kalau ketahuan kita langsung lari. Oh, dia muntah-muntah darah guys. Dia muntah-muntah ya. Nggak tahu muntah darah muntah apa ya. Pokoknya dia muntah-muntah guys. Mungkin makan nggak bener sih guys. Apa jajan sembarangan ya. Jadi buat teman-teman jangan suka jajan sembarangan. Biar perutnya nggak sakit, nggak muntah-muntah gitu guys. Kita berarti ke lantai 2 lagi guys, buat ngambil paku. Oh itu guys. Aduh, nggak bisa guys. Kita kejebak di sini guys, anjir. Ampun guys, kita minum obat. Ngapain juga? Kita kejebak di situ guys. Gila ya guys. Di sana pergilah. Malesin kamu. Bikin lama. Sengaja dia guys. Biar gamenya ini lama gitu loh guys. Dia tuh selalu muncul di saat kita lagi di situ. Pinter ya. Jadi kita bisa tampilin paku guys. Kita belum ke kamar mandi ya. これで下の部屋に降りられる。 Oh, ruangan apa ini? Sebentar. Ada yang nyangkut di sana. Ini tempat ngumpet guys. Kunci peoni. Oke, kita dapat kunci guys. Jurnal kini muda kedua. Aku mulai bersikap jahat pada Ayano. Aku sengaja menghindari berbicara dengannya dan bersikap tidak ramah terhadapnya. Aku selalu mencintai Saichi. Oh, jadi dia udah mulai jahat sama Ayano, si nenek Kino guys. Apapun yang aku lakukan, dia tidak pernah menanyakan alasannya. Sambil hampir menangis, dia berkata, maafkan aku Kino, maafkan aku. Meskipun dia tidak perlu minta maaf apapun. Hari ini adalah senja musim gugur. Aku dan kakakku berkelana di pegunungan. Orang-orang di daerah musim aku. Jadi ketika musim gugur tuh dia bareng sama si nenek Kino kesana ya. Tapi ini mungkin yang terakhir kalinya. Musim semi mendatang kakakku dan aku menikah dengan Saichi, sedangkan aku akan dinikahkan dengan orang lain. Kino, pohon mapelnya indah sekali. Mari kita lakukan ini lagi tahun depan. Kakakku mengatakan ini dengan tatapan polos. Dia menyiksaku tidak menyadari gejolak di hatiku. Kakak yang selalu bersamaku semakin menjauh. Gitu dong. Oh. Jadi nenek Kino itu membelakangi Ayano dan terus berjalan. Aku tidak ingin dia melihat air mata mengalir di wajahku. Dari belakangku terdengar suara samar-samar, jangan tinggalkan aku. Berpura-pura tidak mendengar, aku terus berjalan menuruni gunung sendirian. Saat itu aku bertanya-tanya, apakah kakakku Ayano juga menitikkan air mata. Jadi Ayano ditinggal di gunung sendirian guys. Karena kekesalannya ya, ternyata mau menikah sama si Saichi. Ternyata yang mau menikah sama kakek Saichi itu si Ayano guys.
Wanjir. Ngumpet, 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 ngumpet. Ya ternyata ya seperti itu ya guys kisahnya guys. Jadi Ayano mau menikah sama si Saichi, jadi tinggal karena nenek Kinu sakit hati guys. Ini ceritanya benar-benar sangat kompleks sih guys, dan ceritanya itu panjang-panjang banget. Untung aja kita nggak ngertiin pakai bahasa Inggris guys. Bentar guys, ini gak aman sih. Oh, ini pintu yang di sini guys sudah bisa dibuka ya. Ini pintu, oh ya ada jimatnya, oke. Jadi di sini gak sih? Kita harus buka kunci ini sih. Oke. Kita tutup guys, berbahaya. Ini tempat obat. Ada catatan lagi. Jurnal Kinu Muda 3. Pada hari itu aku meninggalkan kakak Ayano dan menuruni gunung sendirian. Aku yakin dia akan mengikuti. Aku mengantisipasi firman monyet mulai mata. Kenapa aku melepaskan tangannya? Nah kan, jadinya setelah ditinggal sama nenek Kinu itu di gunung, Ayano itu nggak pernah kembali. Nggak pernah kembali guys. Aku mendengar seorang memanggil nama aku di malam bersalju. Jadi 1 Desember 1929 Kinu itu meninggalkan Ayano. Dan 23 Desember berarti berapa hari guys? 22 hari. 22 hari itu Ayano pulang guys. Berdiri di depan gerbang. Dia telah mengembara di gunung selama sebulan. Namun kimono, sandal, dan rambutnya tetap murni dan tidak bernoda. Namun dia kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Oke. Aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Wow. Sebulan hilang di gunung, pulang-pulang, bajunya, sandalnya semuanya masih utuh guys. Mencurigakan sih. Oh, skop. Alat pertanian digunakan untuk menggali. Buat mukul ya? Buat mukul nggak sih? Kalau kita yang dapat itu mending buat mukul makhluk itu ya guys ya. Oh, ember. Ada makhluk itu guys. Kita ngumpet guys.
Mana dia? Jangan bilang lompat nanti depan kita ya guys ya. Anjir guys, di depan muka kita loh. Di depan muka. Iya, di depan muka kita guys. Ternyata di rumput, dia juga lagi merumput guys, bareng kita. Aduh. Ternyata kamu juga lagi merumput di sana ya. Ini yang bikin lama sih guys. Aduh. Ayo loh, gitu tadi ya. Jadi dia kaget guys. Terus kok ada center gitu. Ternyata kita yang lagi nyalain center. Mana si nenek? Nenek pewot mana guys? Center ini kalau ada dia langsung ketahuan sih guys. Ini di mana sih sebenarnya? Di sana terbang aja sana. Jalannya gitu ya guys ya. Dia masuk sana. Beol kayaknya. Kita ini dapat cangkul tuh buat apa gitu loh guys? Ada sesuatu yang perlu digali. Aduh. Pulang balik terus serius. Gila nih. Kita perlu gali gak sih? Kayaknya enggak sih guys. Kita di halaman kan. Kita maju ke depan guys. Dapat piring. Jurnal Saichi muda ketiga. Belum menerima kabar Ayano belum bisa bertemu sejak pertama dia menghilang. Ayano sedang tidak sehat. Penyakit parah. Ayano menderita penyakit parah guys setelah pulang dari pegunungan. Jika kamu ingin menemuinya, kamu harus menikah dengan Kinu dan menjadi bagian dari keluarga Miyama. Jika kamu berubah pikiran setelahnya, kamu tidak akan selamat. Selama aku bisa bersama Ayano, aku tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tanpa ragu menerima permintaannya. Ayano berada di kedalaman gua yang gelap, terjebak di ruang bawah tanah. Dia hampir tidak bisa dikenali. Wanita yang mencintai sudah tidak ada lagi.
Sejujurnya dia tampak bukan manusia lagi. Penampilan Ayano adalah Kino. Yang lebih menakutkan dari penampilan Ayano adalah Kino. Bagaimana Kino bisa baik-baik saja dengan semua ini. Di dalam sel, Kino duduk di samping Ayano tersenyum bahagia. Sensasi dingin merambat di jadi Ayano itu setelah pulang dari pegunungan berubah kayak jadi monster, guys. Tampak bukan lagi manusia. Jadi ini yang di sini kayak yang monster ini nenek Kino, guys. Iya gak sih? Kita save dulu, guys. Oke, mungkin sampai situ dulu aja ya untuk part ini, dimana kita udah banyak banget ini menggali ceritanya ya. Ternyata yang menjadi makhluk monster ini adalah nenek kita sendiri, yaitu Ayano ya, kakak dari Memek Kino. Oke, terima kasih semuanya udah nonton yang dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa like and subscribe, dan see you in next video, guys. Bye bye and keep easy.